Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Irfan. Hari ini kita akan membahas sebuah isu besar, bahkan bisa dibilang revolusi besar yang sedang digodok oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sebuah rencana yang mungkin belum banyak dibahas secara mendalam, tapi dampaknya sangat besar bagi timnas Indonesia ke depannya. Bayangkan, jadwal timnas Indonesia yang selama ini sudah terasa padat, kedepannya bisa menjadi super padat. Bukan karena turnamen biasa, tapi karena AFC sedang merancang sebuah kompetisi baru yang terinspirasi dari Eropa. Namanya AFC Nation League. Apa itu AFC Nation League? Kenapa AFC merasa perlu membuat kompetisi ini? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 dan seterusnya. Mari kita bahas pelan-pelan, santai, tapi tetap tajam. Teman-teman, AFC saat ini sedang berada di titik refleksi. Mereka melihat satu masalah besar yang selama ini dihadapi negara-negara Asia termasuk Indonesia. Masalahnya bukan soal kualitas pemain semata, tapi soal kualitas dan kontinuitas pertandingan internasional. Selama ini, ketika FIFA Matchday yang datang, tim-tim Asia sering mengalami kesulitan mencari lawan yang benar-benar variatif dan kompetitif. Kenapa? Jawabannya sederhana. Eropa sibuk dengan Nation League mereka sendiri. Akibatnya, negara-negara Asia cenderung bertemu itu saja. Indonesia melawan Asia Tenggara lagi. Asia Timur lawan Asia Timur lagi. Tim-tim Asia Barat berputar di lingkaran yang sama. Variasi minim, pengalaman terbatas, dan secara tidak langsung, perkembangan timnas menjadi kurang maksimal. Dari situlah AFC mulai berpikir kenapa Asia tidak punya Nation League sendiri. AFC Nation League dirancang sebagai kompetisi antar tim nasional Asia yang digelar saat FIFA Matchday, mirip dengan konsep UEFA Nation League di Eropa. Tujuannya jelas, memberi jadwal pertandingan yang lebih terstruktur, menjamin setiap negara anggota mendapat laga internasional, tentunya secara berkualitas, mengurangi ketergantungan pada laga uji coba yang tidak jelas lawannya, menekan biaya dan problem logistik. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Witsar secara terbuka menyampaikan keseriusan ini. Ia mengatakan bahwa AFC National League adalah simbol dukungan nyata bagi 47 negara anggotanya. Bukan sekedar wacana, tapi bagian dari strategi jangka panjang AFC. Teman-teman, ini bukan sekedar ikut-ikutan Eropa. AFC melihat bahwa fakta UEFA Nation League sukses besar. Sukses secara kompetisi, secara rating siaran, secara sponsor, dan secara antusias penonton. Dan yang menarik, AFC juga melihat minat sponsor yang sangat besar terhadap format seperti ini. Artinya, AFC National League bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal stabilitas finansial, peningkatan nilai komersial, profesionalisme kalender internasional Asia, dengan jadwal yang jelas, jeda yang stabil dan lawan yang terukur. Timnas Asia tidak lagi sekedar mengisi FIFA Matchday, tapi memaksimalkannya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa artinya semua ini bagi timnas Indonesia? Jawabannya satu, jadwal akan menjadi super padat. Timnas Indonesia ke depannya sudah punya agenda besar. FIFA Series 2026 pada bulan Maret, kualifikasi turnamen internasional, persiapan menuju Piala Asia 2027. Jika AFC National League resmi digelar, maka FIFA Matchday hampir selalu diisi pertandingan kompetitif. Minim jeda kosong, pemain akan lebih sering berkumpul. Dan secara kuantitas ini memang melelahkan.
Tetapi secara kualitas ini adalah emas. Banyak yang mungkin berpikir, waduh capek banget pemainnya. Itu wajar. Kalau kita melihat lebih dalam, jadwal padat ini justru menjadi modal besar bagi timnas Indonesia. Kenapa? Karena timnas kita selama ini sering dikritik kurang jam terbang internasional, kurang menghadapi lawan dengan gaya bermain yang berbeda, kurang terbiasa dengan tekanan kompetisi beruntun. Dengan AFC National League, pemain terbiasa main di level internasional, mental tanding meningkat, adaptasi taktik lebih cepat, kedalaman skuad benar-benar diuji. Ini bukan sekedar banyak main, tapi banyak belajar. Teman-teman, jadwal padat ini akan memaksa pelatih untuk merotasi pemain, memaksimalkan pemain lapis kedua, tidak bergantung pada 1 atau 2 bintang. Dan ini penting untuk Indonesia. Kita tidak bisa terus bergantung pada pemain inti yang sama. Kita butuh sistem, bukan sekedar nama. AFC National League bisa menjadi panggung untuk pemain muda, untuk pemain naturalisasi baru, untuk pemain lokal yang siap naik level. Kalau dimanfaatkan dengan benar, ini bukan beban, ini adalah akselerator. Dan yang paling menarik teman-teman, agenda super padat ini terjadi menjelang Piala Asia 2027. Artinya apa? Timnas Indonesia punya waktu panjang untuk mematangkan chemistry, menguji skema, mengukur level sebenarnya dibanding negara Asia lain. Tidak lagi sekedar uji coba formalitas, tapi laga yang punya bobot, tekanan, dan target. Kalau dulu kita sering datang ke turnamen besar dengan minim persiapan, kedepannya ceritanya bisa berbeda. Tentu saja teman-teman, semua ini tidak otomatis menjadi keuntungan. Kuncinya ada pada manajemen PSSI, pelatih timnas, manajemen kebugaran pemain, sinkronisasi dengan klub. Tanpa perencanaan matang, jadwal padat ini bisa menjadi bumerang. Tapi dengan manajemen yang tepat, ini bisa menjadi lonjakan level terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Teman-teman, AFC National League bukan sekedar kompetisi baru. Ini adalah tanda perubahan arah sepak bola Asia. Bagi timnas Indonesia, ini adalah tantangan besar sekaligus peluang emas. Jadwal akan padat, tekanan meningkat, tapi potensi berkembangnya juga semakin besar. Tinggal satu pertanyaan, apakah kita siap? Kalau siap, maka AFC National League ini bisa menjadi satu fondasi terpenting menuju Piala Asia 2027 dan mimpi besar sepak bola Indonesia. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Kalau menurut teman-teman AFC National League ini lebih banyak untung atau malah menjadi beban, tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena dukungan teman-teman adalah semangat terbesar di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.